Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lita dan teman-teman saya Rasa Dana Fitri, Yesi Narani, dan Clarissa Rofiatus Soliha. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan bab 15 dan 16 terkait dasar pada struktur organisasi dan budaya di organisasi. Pada bab 15 sendiri ada 7 struktur organisasi. Ada dasar pada struktur organisasi ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi 6 elemen struktur organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari birokrasi. Yang ketiga, menggambarkan matriks organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi karakteristik organisasi virtual. Yang kelima, memperlihatkan bagaimana cara manajer ingin menciptakan organisasi yang tak terbatas. Yang keenam, memperlihatkan bagaimana struktur organisasi yang berbeda dengan mengontraskan model struktural mekanik dengan organik. Yang ketujuh, menganalisis implikasi perilaku dari desain organisasional yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasional? Struktur organisasional adalah cara yang mana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Para manajer perlu membahas mengenai 6 elemen utama ketika mereka merancang struktur organisasi sendiri. Yang pertama, ada spesialisasi kerja. Sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi dalam pekerjaan secara terpisah. Yang kedua, departementalisasi, yakni basis yang mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan bersama-sama. Yang ketiga, rantai komando, garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai rendah, dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Rentang kendali, yakni jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Yang terakhir, formalisasi keadaan, yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Desain organisasi yang umum. Ketika sekarang beralih pada 3 atau lebih desain organisasional yang umum. Pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana sendiri suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada suatu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Yang kedua, birokrasi, suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin dan dicapai melalui spesialisasi, aturan, regulasi yang sangat diformalisasikan. Tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando. Selanjutnya adalah struktur matriks, yaitu suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Ini ada bagan yang menunjukkan struktur matriks. Selanjutnya, opsi desain yang baru, organisasi virtual. Definisi, organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis.
Kelebihan utama dari organisasi virtual adalah fleksibilitasnya, yang mana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan yang inovatif dan sedikit uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Kelemahan dari organisasi virtual adalah bahwa mereka berada dalam keadaan aliran yang terus-menerus dan reorganisasi, yang berarti bahwa peran, tujuan, dan tanggung jawabnya tidak jelas, menciptakan ruang bagi perilaku berpolitik. Selanjutnya, organisasi yang tak berbatas. Organisasi yang tak berbatas adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Organisasi yang tak berbatas berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Organisasi yang lebih ramping atau perampingan. Perampingan adalah sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Perusahaan-perusahaan lainnya melakukan perampingan untuk mengarahkan seluruh upaya mereka menuju inti kompetensi mereka. Beberapa perusahaan menitik beratkan pada teknik manajemen ramping untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Di samping keunggulan organisasi yang ramping, dampak perampingan terhadap kinerja organisasi telah menjadi sumber perdebatan. Penurunan jumlah tenaga kerja memiliki hasil yang sangat positif dalam bentuk biaya ubah yang lebih rendah. Yang selanjutnya berikut adalah beberapa strategi efektif bagi perampingan. Mengapa struktur-struktur berbeda? Terdapat dua model desain organisasi yang ekstrem. Yang pertama adalah model mekanistik. Model mekanistik adalah struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas atau sentralisasi. Yang kedua adalah model organik. Model organik adalah struktur yang datar, menggunakan hierarki silang dan tim-tim fungsional silang, dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Strategi organisasi. Kerangka kerja strategi yang sangat terkini menitik beratkan pada 3 dimensi strategi. Yang pertama adalah strategi inovasi. Strategi inovasi adalah suatu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa baru yang utama. Yang kedua adalah strategi minimalisasi biaya. Strategi minimalisasi biaya adalah suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan atau biaya pemasaran serta pemangkasan biaya. Yang ketiga adalah strategi imitasi. Strategi imitasi adalah suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Berikutnya saya akan menjelaskan ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya secara signifikan. Organisasi-organisasi yang memperkerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung untuk memiliki lebih banyak spesialisasi. Departementalisasi yang lebih level yang lebih vertikal dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi-organisasi berskala kecil. Selanjutnya yaitu ada teknologi. Setiap organisasi memiliki sedikitnya salah satu teknologi untuk mengubah sumber daya keuangan, manusia, dan fisik ke dalam produk atau jasa. Selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan organisasi meliputi institusi atau paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerjanya, seperti para pemasok, konsumen, kompetitor, agensi pengaturan pemerintahan, dan kelompok desakan dari masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain organisasi dan perilaku pekerja. Ada 3 model dimensi lingkungan. Yang pertama, sederhana ke kompleks, stabil ke dinamis, melimpah ke langka. Tidak setiap orang lebih memilih struktur organik yang bebas dan fleksibel.
Faktor-faktor yang berbeda akan menonjol di dalam struktur yang berbeda pula. Dalam formalisasi yang sangat tinggi, sangat terstruktur, organisasi mekanistik, level kemerataan dalam kebijakan dan prosedur formal merupakan prediktor kepuasan yang sangat penting. Bukti pada umumnya mengindikasikan bahwa spesialisasi kerja memberikan kontribusi pada produktivitas pekerja yang lebih tinggi, tetapi pada imbalan yang menurunkan kepuasan pekerjaan. Namun, spesialisasi kerja bukan sumber tak berujung dari produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, bab 16 tentang budaya organisasi. Di sini ada 7. Yang pertama, menggambarkan karakteristik-karakteristik umum dari budaya organisasi. Yang kedua, membandingkan efek fungsional dan disfungsional dari budaya organisasi terhadap orang dan organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menciptakan dan memelihara budaya organisasi. Yang keempat, memperlihatkan bagaimana budaya ditransmisikan kepada para pekerja. Selanjutnya, mendemokrasikan bagaimana budaya etis dalam menciptakan, menggambarkan budaya organisasi yang positif. Selanjutnya, mengidentifikasi karakter dari budaya spiritual, memperlihatkan bagaimana budaya nasional dapat mempengaruhi cara budaya organisasi yang dipindahkan ke negara lain. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan budaya organisasi sendiri? Definisi budaya organisasi sendiri yakni suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. 7 karakteristik utama yang dapat menangkap intisari dari budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dari pengambilan risiko. Yang kedua, memperlihatkan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada orang. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, stabilitas. Selanjutnya, budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Budaya sendiri, ini budaya organisasi sendiri memperlihatkan bagaimana para pekerja dalam memandang karakteristik dari budaya organisasi, bukan apakah mereka menyukainya. Inilah yang merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Meskipun dua istilah memiliki karakteristik yang tumpang tindih, ingatlah bahwa budaya organisasi deskriptif sedang dipuaskan pekerja bersifat evaluatif. Selanjutnya, apakah budaya organisasi memiliki budaya yang seragam? Sebagian besar organisasi yang besar memiliki sebuah budaya yang dominan dan kultur yang sangat banyak jumlahnya. Budaya yang dominan yakni adalah budaya yang mengekspresikan nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas dari para anggota organisasi sendiri. Nilai luhur sendiri nilai pokok atau dominan yang diterima di seluruh organisasi. Subkultur adalah budaya kecil di mana organisasi umumnya didefinisikan dengan petunjuk departemen dan memisahkan secara geografis. Selanjutnya, budaya kuat versus lemah. Jika sebagian besar para pekerja dalam menghadapi survei manajemen memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi, maka budaya organisasi tersebut kuat. Jika opini sangat kuat variasinya, maka budaya tersebut lemah. Budaya yang asing atau strong culture adalah suatu budaya yang nilai luhur secara intensif
dianut dan disebarkan secara luas. Semakin banyak anggota yang menerima leluhur dan semakin besar komitmen mereka, maka semakin kuat budaya dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Budaya yang kuat akan menurun tingkat perputaran pekerja karena hal ini memperlihatkan adanya perjanjian yang tinggi mengenai apa yang direpresentasikan oleh organisasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang budaya versus formalisasi. Kita telah melihat bahwa formalisasi yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Suatu budaya yang kuat akan mencapai tujuan akhir yang sama tanpa kebutuhan akan dokumentasi secara tertulis. Oleh karenanya, kita harus memandang formalisasi dan budaya sebagai dua jalan yang berbeda menuju pada suatu yang sama. Lalu, apa yang dilakukan oleh budaya? Fungsi budaya yaitu, yang pertama, budaya memiliki peranan untuk mendefinisikan batasan, yaitu hal ini menciptakan perbedaan antara salah satu organisasi dengan yang lainnya. Yang kedua, menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Dan yang ketiga, akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri perorangan. Yang keempat, mendorong stabilitas dari sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mengikat organisasi secara bersama-sama. Dan yang terakhir merupakan pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari para pekerja. Budaya menciptakan iklim organisasional. Organizational climate adalah persepsi yang tersebar yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Iklim organisasional mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Puluhan dimensi iklim telah dipelajari, meliputi inovasi, kreativitas, komunikasi, kehangatan dan dukungan, keterlibatan, keselamatan, keadilan, keanekaragaman, serta layanan konsumen. Iklim dapat berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan perilaku. Dimensi budaya yang etis. Iklim kerja yang beretika adalah konsep yang tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah di tempat kerja yang mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Pada 9 kategori iklim yang telah diidentitaskan, 5 ditemukan menjadi sangat umum dalam organisasi. Yang pertama yaitu instrumental, kedua kepedulian, ketiga independensi, yang keempat hukum dan kode, yang terakhir 5 aturan. Budaya dan inovasi. Sebagian besar perusahaan yang inovatif seringkali ditandai dengan keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, budaya mempercepat. Perusahaan yang perintis seringkali memiliki budaya yang inovatif karena mereka biasanya kecil, gesit, dan menitik beratkan pada pemecahan permasalahan agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Budaya menekankan pada akuntabilitas yang tinggi. Kunci bagi inovasinya yang terus-menerus adalah suatu budaya kepedulian yang mendorongnya untuk mengembangkan obat-obatan yang dapat menyelamatkan para pasien yang memiliki penyakit langka, bahkan ketika para pasien yang terkena hanyalah beberapa. Tetapi biaya pengembangannya sangat tinggi dan probabilitas keberhasilannya sangat rendah. Selanjutnya yaitu budaya sebagai suatu aset. Budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi.
Budaya dapat juga secara signifikan memberikan kontribusi pada dasar dari organisasi dalam banyak cara. Budaya sebagai sebuah kewajiban. Budaya dapat mendorong komitmen organisasional dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja, serta memberikan manfaat bagi organisasi. Budaya juga berharga bagi para pekerja, karena menguraikan bagaimana hal-hal dilakukan dan mana yang paling penting. Dan selanjutnya adalah menciptakan dan mempertahankan budaya. Bagaimana sebuah budaya dimulai? Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka menanamkan dan menyosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Yang ketiga, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Yang selanjutnya adalah mempertahankan suatu budaya hidup. 3 paksaan ini berperan dalam bagian yang sangat penting dalam mempertahankan suatu budaya. Yang pertama, pemilihan. Tujuan secara eksplisit dari proses pemilihan adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut para individu dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk bekerja dengan berhasil. Yang kedua, manajemen puncak. Melalui kata-kata dan perilaku, para eksekutif menetapkan norma-norma yang menyaring melalui organisasi mengenai, sebagai contoh, apakah pengambilan risiko yang lebih diinginkan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan para manajer bagi para pekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, sosialisasi. Tidak peduli seberapa baiknya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi dalam merekrut dan menyeleksi para pekerja baru, memerlukan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku. Yang selanjutnya di sini adalah komponen-komponen sikap. Yang selanjutnya proses sosialisasi. Sebelum kedatangan mereka melakukan pertemuan, dan sebelum pertemuan melakukan metamorfosis dengan hasil yang produktif, komitmen, dan tingkat perputaran. Yang selanjutnya, bagaimana membentuk budaya organisasi. Yang pertama, filosofi dari para pendiri organisasi. Kriteria pemilihan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manajemen puncak, sosialisasi, sehingga terbentuknya budaya organisasi. Yang selanjutnya, bagaimana para pekerja mempelajari budaya. Budaya transmisikan kepada para pekerja adalah beberapa bentuk. Yang paling berpotensi adalah cerita, ritual, simbol, material, dan bahasa. Cerita umumnya meliputi naratif mengenai para pendiri organisasi, pelanggaran aturan, keberhasilan dari orang yang miskin menjadi kaya raya, penurunan dalam tenaga kerja, relokasi dari para pekerja, reaksi atas kesalahan pada masa lalu, dan penanggulangan organisasional. Ritual urutan secara repetitif dari aktivitas-aktivitas yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur dari organisasi, yang mana tujuannya sangat penting, yang mana orang yang penting, dan yang mana yang dapat dihabiskan. Yang selanjutnya adalah simbol. Apa yang melekat pada para pekerja mengenai siapa yang penting, tingkat egalitarianisme, keinginan, dan manajemen puncak, dan jenis perilaku yang sesuai. Yang terakhir adalah bahasa. Banyak organisasi dan subunit di dalamnya yang menggunakan bahasa untuk membantu para anggota untuk mengidentifikasikan dengan budaya, membuktikan penerimaan mereka akan hal tersebut, dan membantu melestarikannya. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang beretika. Berikut yang dapat para manajer lakukan untuk menciptakan suatu budaya yang lebih beretika. 1. Menjadi panutan yang terlihat. 2. Mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. 3. Menyediakan pelatihan yang beretika. 4. Pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Yang kelima ialah menyediakan mekanisme perlindungan. Budaya organisasi yang positif adalah budaya yang menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Spiritualitas dan budaya organisasi. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas?
spiritualitas di tempat kerja adalah pengakuan bahwa orang-orang memiliki kehidupan dari dalam yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat yang terjadi dalam konteks komunitas. Mengapa spiritualitas sekarang? Perhatian mengenai kehidupan batin seorang pekerja tidak memiliki peranan dalam model yang sangat rasional. Namun baru saja telah kita sadari sekarang bahwa kajian mengenai emosi akan meningkatkan pemahaman kita mengenai perilaku organisasional. Suatu kewaspadaan mengenai spiritualitas yang membantu kita untuk lebih baik dalam memahami perilaku pekerja pada abad ke-21. Yang terakhir adalah implikasi global. Budaya organisasi seringkali mencerminkan budaya nasional. Perbedaan dalam budaya organisasi tidak selalu sehubungan dengan perbedaan budaya internasional. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para manajer di Amerika Serikat dengan menjadi peka terhadap budaya yang meliputi dengan berbicara dalam nada suara yang rendah, berbicara dengan perlahan-lahan, lebih banyak mendengarkan, serta menghindari pembahasan mengenai agama dan politik. Manajemen dari perilaku yang beretika merupakan salah satu area budaya nasional dapat bersinggungan dengan budaya korporat. Dengan sensitivitas, maka perusahaan-perusahaan multinasional dapat menciptakan budaya organisasi yang unik untuk mendukung para pekerja mereka dan melalui mereka sasaran mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.